tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dan sebelum kita mulai belajar, sekarang kita mulai berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Nah, apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Saat Edo diajak bermain oleh Pak Rudi ke kandang kelincinya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. "Ih, bau sekali, Pak," kata Edo. "Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga," jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak," tanya Edo penasaran. "Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain," jawab Pak Rudi. "Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh," tambah Pak Rudi. "Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Edo. Pancasila sebagai dasar negara. Dari cerita Edo tadi menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Pancasila pada sila pertama dilambangkan dengan bintang, yaitu memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita perlu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kita juga perlu saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, serta kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain terhadap kepercayaan yang akan dipilihnya. Dan kita juga harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan beribadah. Selanjutnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya mengandung nilai yaitu yang pertama, sesama manusia hendak mengakui menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang kedua, mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikutnya, yang ketiga, persatuan Indonesia yang ditandai dengan pohon beringin. Di dalamnya memiliki nilai menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, yang keempat, ditandai dengan lambang banteng, memiliki nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, di dalamnya mengandung nilai mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta kita harus mengutamakan budaya musyawarah. Berikutnya, Pancasila sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, memiliki nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sifat kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sifat atau sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Berikutnya, yang akan Ibu bahas mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yaitu yang pertama ada gotong royong. Gotong royong termasuk ke dalam perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga yang memiliki nilai persatuan Indonesia. Yang kedua, rajin beribadah, di mana perilaku atau sikap ini sesuai dengan sila ke-1 yang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Perilaku atau sikap ini sesuai dengan sila ke-4, yaitu memiliki nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Perilaku atau sikap ini sesuai dengan sila ke-2, yaitu memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Perilaku atau sikap ini sesuai dengan sila ke-5, yaitu memiliki nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah nilai-nilai atau perilaku dan sikap yang termasuk ke dalam sila-sila Pancasila yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi masih banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang termasuk ke dalam nilai-nilai pada sila Pancasila. Nah, nanti kita kerjakan di buku paketnya, ada pada halaman 24 dan halaman 25 sampai halaman 26 dikerjakan. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari kalian yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, dan tuliskan juga sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan peta Indonesia berikut ini. Ibu akan bahas letak geografis negara Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari semua kenyataannya di bumi. Semua tempat termasuk Indonesia memiliki letak geografis. Nah, kita lihat yuk, di mana Indonesia ini letak geografisnya diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Yang pertama diapit oleh benua Australia dan benua Asia. Lalu ada Samudra Hindia dan berikutnya ada Samudra Pasifik. Oke, Samudra Pasifik. Lalu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah barat Samudra Hindia dan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Berdasarkan info dari informasi geospasial bahwa daratan Indonesia luasnya mencapai 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Jadi, jika ditotalkan, luas Indonesia itu mencapai 5.180.053 km persegi. Wah, luas sekali kan Indonesia? Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan semua materi yang ada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini silahkan dibaca ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.